Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai korelasi persen. Tentu saja, korelasi persen ini itu memiliki banyak angka karena kita masih membahas tentang probabilitas dan statistik. Jika program itu menggunakan Java, aplikasinya IntelliJ IDEA atau yang lainnya, nah tentu saja kalau angka-angka itu menggunakan Excel salah satunya. Nah, untuk itu saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari korelasi persen dengan menggunakan Excel. Sebelum kita masuk ke demonstrasinya, tentu kita harus tahu dulu apa itu korelasi persen. Nah, korelasi persen sendiri itu adalah suatu rumus atau formula yang digunakan untuk mencari hubungan atau tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu jika dua variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Nah, korelasi persen itu memiliki banyak variabel, jadi dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, simple correlation, yaitu adalah tingkat hubungan antara dua variabel. Dan yang kedua ada multiple correlation, yaitu mencari tingkat hubungan antara tiga atau lebih variabel. Nah, tipe korelasi sendiri itu memiliki tiga tipe. Yang pertama ada berkorelasi positif, yang kedua berkorelasi negatif, dan yang ketiga tidak berkorelasi. Kita mesti tahu dulu apa makna dari ketiga-tiga tipe ini. Nah, kita masuk yang pertama, berkorelasi positif, yaitu perubahan kedua variabel yang cenderung ke arah yang sama, yaitu arah positif. Kalau positif itu ingat yang sama, jadi baik itu meningkat secara bersama atau menurun secara bersama. Jika berkorelasi negatif, ingat itu adalah lawannya. Jadi perubahan kedua variabel ke arah yang berlawanan satu sama lainnya. Jadi kalau positif itu arah yang sama, kalau negatif itu berlawanan. Nah, bagaimana dengan tidak berkorelasi? Tidak berkorelasi itu sendiri yaitu perubahan kedua variabel yang tidak berpengaruh ke masing-masing variabelnya atau ke satu sama lain. Jadi tidak ada hubungan antara satu sama lainnya. Nah, tentu kalian pasti bertanya, apa rumus atau formula dari korelasi persen itu sendiri? Rumus dari korelasi persen itu adalah RXY sama dengan sigma XY per N kurang 1 SX SY. Nah, di mana jika telah kita mendapatkan korelasi persen itu, nilainya itu hanya rentang dari 0 sampai dengan 1. Ingat, nilainya 0 sampai 1. Jadi tidak akan melebihi 1 dan tidak akan kurang dari 1. Nah, kita harus tahu dulu apa itu RXY. RXY itu adalah simbol, jadi atau koefisien dari korelasi R persen itu sendiri. Nah, sedangkan sigma XY itu ada jumlah perkalian X dengan Y. Jadi X dikali Y itu dijumlahkan, nah itulah sigma. Sigma kan penjumlahan. Sedangkan N itu seperti biasa, banyaknya data atau jumlah sampel. Nah, kenapa dikurang 1? Karena itu merupakan derajat kebebasan. Dan X yang kecil itu adalah variabel bebas atau variabel yang pertama yang tadi saya sebutkan, independent variable. Dan Y itu adalah variabel terikat atau variabel kedua, atau bisa disebut juga dengan dependent variable. Dan S itu standar deviasi. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa di sini X kecil dan ini X besar. Nah, itu perbedaannya. Jika X kecil itu adalah jarak antara data X dengan rata-rata dari data X tersebut. Jadi kalau X besar itu adalah semua data yang berada di X. Nah, kalau Y itu semua data yang kedua. Nah, itu jadi XY. Jika yang kecil itu udah jarak antara data yang di X yang pertama dikurang dengan rata-rata dari semua jumlah data di X. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat di contoh soal. Nah, tentu
yang seperti saya bilang tadi, nilai dari korelasi persen tadi itu 0 sampai 1. Sehingga korelasi persen memiliki interval-interval tertentu, di mana intervalnya 0,80 sampai 1,00 itu tingkat hubungannya itu sangat kuat. Sedangkan 0,60 itu sampai 0,799 itu kuat, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,20 sampai 0,399 itu rendah, dan 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Nah, jadi kita lanjutkan di contoh soal. Nah, kita akan masuk ke demonstrasinya, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya telah siapkan itu data sebanyak 20 data yang bisa dilihat. Dengan ini adalah data sederhana saja. Jadi ini adalah nilai pretest dan posttest. Jadi ada suatu tes, yaitu tes sesudah dan tes sebelum dari suatu pelajaran. Nah, ada subjeknya 20 dan nilai pretest dan posttestnya itu, kalau pretest kita simbolkan dengan X dan posttest itu adalah Y. Kita bisa lihat sini banyak datanya, N itu adalah 20. Nah, untuk mencari jumlah dari nilai X itu sangatlah gampang. Yaitu ingat rumus jumlah di Excel itu adalah kita pakai sama dengan dulu. Sum. Nah, sum atau lebih mudah dengan sum. Nah, biar kita mudah ingatnya. Nah, jangan dipencet enter. Kalau enter, nah nanti keluarnya seperti ini. Itu pencetnya adalah tab. Jadi pakai pencet tab. Nah, sum. Nah, kita ingin jumlahkan, berarti kita tarik saja, kita drag ini sampai ke bawah. Berarti kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Lalu kita pencet enter. Nah, jumlah dari data 1 sampai 20 itu 1339. Nah, jika rata-rata itu rumusnya average atau lebih mudahnya average. Nah, average biar kalian mudah memahaminya. Nah, itu sama, kita tarik lagi. Nah, selain ditarik kita juga bisa pencet nih kolom yang ada di sini itu B, berarti B dari awalnya 5 berarti B5. Nah, sampai itu dengan titik 2 sampai dengan B24, berarti B24. Nah, ini bisa juga cara lainnya kan, sama tuh teblok juga ke enter. Nah, rata-ratanya 66,95. Nah, simpangan baku, untuk rumus simpang baku di Excel itu ingat saja, simpangan baku itu nama lainnya standar deviasi. Jadi standar deviasinya, standar deviasinya, STDEVA itu standar deviasi. Jangan dipencet spasi enter, kita pencet tab, standar deviasi. Nah, sama kita tarik saja. Nah, kita akan dapat 12,59270883. Atau ini kalau ditarik lagi besar nanti sampai banyak. Nah, ini kita lakukan ke hal yang sama, jumlah itu sum. Kita jumlahkan dulu. Enter. Nah, rata-rata rumusnya tadi apa? Ya, average. Sering lupa. Tab. Jangan lupa ya, tab, jangan di enter, jadi tab. Nah, dapat 74,15. Lalu simpang baku jadi standar selain itu, selain rumus ini kita juga bisa tinggal tarik aja ini. Cek kontrol, tarik. Nah, dapat langsung. Ini sama ini rumusnya. Coba kalau nggak percaya kita coba ya, hapus ya. Nah, tadi berapa tadi? 13,07. Coba kita standar deviasi nih, astagfirullah, nih standar deviasi. Coba tadi 13,07 ya. Nah, kan sama kan. Nah, itu tinggal kayak pencet kontrol saja. Nanti ada tanda plus itu baru tarik ke sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari X kecil. Nah, X kecil ini yang sebelumnya saya telah jelaskan tadi, itu adalah jarak antara data yang ada di X. Ini sebenarnya X ini adalah simbol saja, bahwa dengan data ganti dengan yang lain. Biasanya dipakai XY biar mempermudah.
Nah, jadi jarak antara data yang di X dengan rata-rata data tersebut. Nah, jadi ini adalah sama dengan berarti 43 dikurang dengan rata-ratanya. Nah, kita bisa enter. Nah, berarti dapat negatif 23,95. Nah, jika sebelumnya itu ya pada Excel pada umumnya kita bisa drag ke bawah, ya mungkin kata-katanya bisa menghasilkan hal yang sama. Tetapi sebenarnya itu tidak menghasilkan hal yang sama. Itu malah merusak rumusnya. Karena jika kita lihat perhatikan di sini, ini adalah B6 dikurang dengan B27. Nah, malah kesimpangan baku yang dikurang. Jika ini, nah ini kita lihat, nah ini B7 dikurang dengan yang B28, berarti malah ke bawah lama-lama. Nah, itu artinya terjadi kesalahan. Untuk itu saya akan memberikan tips bagaimana caranya biar tetap dikurang dengan yang ini, yaitulah kita meletakkan simbol dolar. Nah, kita bikin sini sama dengan baru lagi. Nih, 43 kita kurang dengan nih rata-ratanya. Nah, kita letakkan simbol dolar di depan B. Nah, depan B ini kita letak simbol dolar dan di belakangnya juga kita letak simbol dolar. Ini tujuannya agar setiap data itu tetap dikurang dengan 66,95. Nah, baru nanti kita drag ke bawah, ini nampak perbedaannya. Nah, jika kita perhatikan sini 17,95. Tuh, ini B7 dikurang B26. Nah, ini berarti sudah benar. Nah, bagaimana cari Y? Itu sama, data yang Y dikurang dengan 74,15. Nah, ada cara cepatnya sama dengan cara yang tadi. Kita tinggal tekan kontrol. Nah, ada plus 2 kali dan drag ke kanan. Nah, itu artinya data yang ke C5 dikurang dengan C26. Nah, tetapi jika kita drag ke bawah, malah hasilnya sama seperti tadi. Karena ini tidak memakai simbol dolar. Untuk itu kita letakkan lagi simbol dolar di depannya agar data yang dikurangnya masih tetap sama. Nah, baru kita drag ke bawah. Nah, baru benar tadi. Ini C6 56 berarti dikurang dengan 74,15. Nah, betul bukan? Oke, selanjutnya apa itu XY? XY itu adalah nilai perkalian dari data yang X dengan data yang di Y. Nah, kita tinggal bikin sama dengan ini aja. Ini dikali dengan yang ini. Oke, enter. Gampang, tinggal kontrol drag ke bawah. Sudah dapat nilainya. Nih, kita cek bisa sini, berarti ini. Tuh. Nah, karena di rumus dari rumus korelasi persen sendiri sigma XY berarti adalah jumlah dari ke semua data yang telah dikalikan tadi. Berarti jumlahnya sama, kita bikin sama dengan sum dari data ini. Kalah dapat 3050,15. Nah, baru kita bisa masukkan ke rumus korelasi pesan di mana sigma XY berarti itu adalah yang ini dibagi dengan N kurang 1 karena datanya 20 maka 19. Ingat harus dikurung karena nanti berbeda makna. 19 dikali dengan SX berarti standar deviasi pada data X. Nah, masih dalam satu kurung, jangan ditutup kurungnya karena itu nanti memiliki arti yang beda. Kita akan coba nanti. Berarti standar SFX ini dikali lagi dengan ini standar deviasi yang Y. Nah, tutup kurung, baru dulu kita tutup kurung, baru kita pencet enter. Nah, maka dapat 0,9752446. Nah, kita besarkan biar nampak tulisannya nih 09752460022. Nah, tadi bagaimana jika tadi kita tidak pakai kurung? Tentu saja ini sangat berbeda sekali. Nah, ya kita bagi karena sini N kurang 1 berarti kalian mikirnya 19 saja dalam kurung. Nah, berarti ini salah sekali. Karena itu jatuhnya nanti ke yang lain.
Kita coba ya. Kita harus berani bercoba agar paham. Nah, malah hasilnya jadi 26.425. Ingat bahwa koefisien korelasi persen itu intervalnya selalu 0 sampai 1. Jadi ini pasti sudah salah. Nah, dalam Excel sendiri itu memiliki rumus korelasi persen ya tersendiri, dimana kita cukup bikin sama dengan tulis persen. Nah, langsung keluar persen. Nah, ini berarti array 1 berarti data yang ke-1, data X, dan array 2 berarti data yang di Y. Kita cukup drag saja ini semuanya. Nah, bagaimana memasukkan data yang array kedua? Ingat di sini, lihat ada tombol, ada tanda pemisah yaitu titik koma. Berarti kita ketik titik koma baru masuk ke array yang kedua. Nah, ini pemisahnya tergantung pada komputer kalian, bisa saja ini koma atau titik koma. Nah, baru kita tutup kurung, baru pencet enter. Nah, maka itu menghasilkan nilai yang sama. Nah, 097524602. Nah, mudah bukan itu korelasi persen menggunakan Excel itu tadi. Rumus bagaimana cara mencari korelasi persen dengan Excel. Kalian jika ada pertanyaan cukup komen di video di bawah atau bisa DM saya di @l.vino.no. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.